atas nama Kesultanan Palembang Darussalam dan segenap masyarakat Palembang menyatakan kutukan kepada Willy Salim dan mengharamkan kedatangannya ke Palembang sepanjang umur hidupnya. Pernah nggak sih teman-teman itu merasa kita tulus ya pengen berbuat baik kepada seseorang, tapi endingnya orang yang kita kasihani itu bukannya terima kasih malah maki-maki, terus akhirnya jadi musuhan? Sering ya. Mungkin ini yang lagi dirasakan Willy Salim sekarang. Kita tahu ya, drama raibnya 200 kg rendang daging. Yang mana kasus ini itu berbuntut panjang sampai jadi isu nasional. Sampai Willy Salim dilaporkan ke polisi. Sultan Palembang ikut-ikutan mengutuk Willy Salim. Siapa toh Willy Salim? Apa yang dia perbuat sampai Indonesia gaduh gegara dia? 大家好，我叫英丹，欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。New release kaos gambar baru Kuan Yi dioperasi tabib Hwatuo, tabib nomor 1 zaman 3 negara. Kuan Yi ini agak lain ya. Biasanya orang kalau dioperasi itu berbaring loh. Dia malah main Wei Ji. Wei Ji itu salah satu caturnya China. Ini adalah salah satu kejadian epik yang ada di Samko. Seperti biasa, ada polo shirt, ada kaos oblong. Untuk kaos oblong ada 2 macam tipe, premium sama standar. Kalau teman-teman pengen tahu bedanya premium sama standar apa? Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Cuman 3 menit. Ditonton aja. Kaos yang Intan pakai ini warnanya warna mint ya, yang cuman ada di kaos premium. Selain Kuan Yi dioperasi, ada juga custom marga. Teman-teman bisa custom marga sesuai marga teman-teman sendiri. Untuk custom marga ada berbagai efek. Ada glow in the dark, ada efek rainbow kalau kena cahaya itu keluar hologramnya. Ada juga efek emas, emasnya emas berkilau ya. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh, tanpa efek pun juga ada. Mau tulisan besar, tulisan kecil juga ada. Polo shirt pun juga ada. Mau kaos kayak sancai gini juga ada. Selain gambar Kuan Yu dioperasi oleh tabib Hwatuo, ada juga yang Kuan Yu sendirian. Ada yang Kuan Yu bersama saudara angkatnya Chang Fei dan Liu Bei. Ada juga Kuan Yu bersama 5 jenderal macan. Tokoh-tokoh Samko lengkap mulai dari Cuke Liang, Cao Celung, Dr. Hwatuo, Huang Chung, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Tokoh non-Samko juga ada, mulai dari Hakim Pao, Kaisar Qin Shi Huang, Konfusius, dan Kerasakti. Kalau teman-teman kesusahan cari linknya, bisa chat admin Tokped atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Open PO cuman sampai tanggal 6 April. Setelah close PO sudah nggak bisa pesen ya. Okay, let's start! Intan bikin video ini karena Intan prihatin ya sama Willy Salim. Apes banget loh dia. Intan ini bukan orang yang ngefan sama Willy Salim, juga nggak benci juga, jadi posisinya Intan itu netral. Tapi kejadian yang menimpa dia kali ini bikin Intan itu nyesek gitu loh, bikin Intan ngelus dada. Kok bisa ya gegara beramal dia sampai terancam dipolisikan. Lah kan lucu, lawang biasanya penjara itu tempatnya kriminal, tempatnya orang-orang koruptor ya kan. Lah dia gara-gara berbuat baik, beramal, filantropis masuk penjara. Kalau ditanyain misalkan ya, ditanyain sama teman-teman sesama penjahat, kejahatanmu apa? Kok bisa sampai masuk penjara? Gara-gara saya beramal. Nah lu, nggak pakai lama, siapa sih itu Willy Salim? Mungkin teman-teman yang nggak tahu Willy Salim, begitu lihat openingnya Intan, teman-teman itu langsung nebak kalau Willy Salim itu chef, ya kan? Bukan guys, Willy Salim itu bukan chef, dia itu konten kreator yang sukses dengan kontennya yang berbagi. Ngasih kan. Jadi kamu yang motornya dicuri sama paket-paketnya, berapa totalnya? 6 juta lebih. Gimana dong? Lebih sampai kerja. Karena motor juga nggak ada. Satu-satunya itu motor bapak. Kamu ya yoga ya, nanti uangnya kita pakai buat beli motor baru 1. Motor? Iya. Hah? Ya mestinya kontennya dia konten positif sih, meskipun dia juga punya haters, yang mana haters itu bilang kalau dia itu flexing.
Setahu Intan, karena Intan tidak terlalu ngikutin Willy Salim ya, kontennya dia itu bagi-bagi duit, bagi-bagi iPhone. Lah kok tanggal 18 Maret kemarin ada gebrakan, dia konten masak besar di Palembang, tepatnya di pelataran Benteng Kuto Besa alias BKB. Masak rendang sapi 1 ekor. Ayo kita tuang minyak dulu ya. Bubur rendang. Wanginya. Udah jam 7 malam tapi dagingnya belum masuk. Aduh. Apa? Oh iya. Dia masak karena dia pengen berbagi pas bukber. Ya sah-sah aja sih. Dia gebrakan gitu ya, konten berbagi. Mungkin supaya kontennya itu nggak monoton, bagi-bagi duit mulu. Itu tadi sepintas tentang Willy Salim. Sekarang kita masuk kejadian yang terjadi pada tanggal 18 Maret. Ceritanya Willy Salim itu ngebikin konten masak. Dia mau masak 200 kg daging rendang untuk acara buka puasa di Palembang. Pada saat tengah-tengah masak, Willy Salim pergi ke toilet. Dia minta izin ke toilet. Disclaimer. Ternyata Willy Salim nggak ke toilet, dia ke mobilnya, dia makan karena dia lapar. Oke, Willy Salim salah ya pas dia bilang ke toilet padahal dia makan. Oke, dia salah, tapi kesalahannya itu ya nggak fatal kayak gimana. Soalnya dia juga manusia, dia juga lapar. Ditambah lagi denger-dengar rendang itu kan masaknya lama ya. Kalau dia lapar wajar dong kalau dia makan. Apalagi dia kan salah juga ya, mulainya telat banget. Bisa jadi rendang itu kan lagi dalam proses simmering. Simmering itu dimasak dalam api kecil supaya bumbunya itu masuk ke daging. Lah daripada ngaplo nungguin selama itu ya dia makan bentar nggak masalah. Lah terus ngapain toh dia sampai bilang kalau ke toilet? Ya sungkan dong Willy Salim. Soalnya mereka yang ngantri itu kan dari sahur nih ya. Dari sahur perutnya nggak keisi. Masa toh Willy Salim itu izin mau makan? Kan nggak bisa, kan nggak boleh di depan orang berpuasa itu kita ngomong makan, apalagi makan beneran, itu kan nggak boleh ya kan. Dilalah begitu Willy Salim balik. Rendangnya sepanci gede hilang guys, sudah raib hanya dalam waktu beberapa menit. Ditinggal Willy Salim pergi. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya Pak? Jadi saya larang, nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisinya panas. Jangan sampai anak-anak ataupun anak kecil tersimpa oleh kuah rendang yang panas ini. Tapi alhamdulillah ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Lenyap seketika. 1 menit belum sampai. Ludes, Nggak tahu kemana. Ini. Siapa yang makan? Nggak tahu. Siapa yang makan? Ya orang yang pada ngambil semuanya di sini. Luar biasa. Ya jadi dia mensyukuri apa yang diberi Bang Billy tadi. Kosong. Banyak. Langsung tiba-tiba panas-panas diangkut. Sudah saya arahkan. Orangnya nggak mau denger. Ini panas. Belum masak. Masih. Dengar. Padahal itu rendang belum mateng. Viral dong kejadian ini. Netizen pada rame-rame ngerujak warga Palembang. Tapi maksud aku tuh, kalau miskin minimal beradab. Inilah miskin buat malu. Bahkan viral video perbandingan masak besar yang dilakukan Bobon di Papua. Yang mana orang-orang Papua itu tertib antri. Hati-hati, kita memang semuanya buat warga Kombut di sini luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati panas. Oke, hati-hati jalannya. Wah, Mama, mantap Mama. Iya, di sini saja. Satu keluarga. Terima kasih Mama. Tuhan memberkati. Ayo, silakan adik, silakan panas ya, hati-hati ya. Ayo silakan Mama. Wah, Mama juga mau di sini saja. Nah, kejadian ini ngebikin warga Palembang itu terpojok sehingga keluarlah isu bahwa yang dilakukan Willy Salim ini settingan supaya videonya viral.
Posisi Willy Salim semakin kejepit saat sejumlah konten kreator seperti Helmi Yahya, Bobon Santoso, dan Chef Arnold itu ngeritik dia sampai dia mau diproses hukum. Pasti stres ini Willy Salim, niatnya bersedekah malah berurusan sama polisi endingnya. Jadi gini, Willy Salim ini kelihatannya baru pertama kali bikin konten masak besar, apalagi dia bukan chef. Kalau Intan lihat di IG-nya Willy Salim sebelum kejadian ini, dia tidak pernah bikin konten masak besar. Namanya event pertama, ditambah lagi dia bukan chef, minim pengalaman, preparation juga pasti tidak sempurna. Kalau untuk kategori pertama kali pasti nggak sempurna. Persiapannya kurang mateng, pengamanannya juga kurang mateng. Oke, kejadian ini bukan 100% kesalahan warga Palembang. Di sisi warga Palembang sendiri sudah puasa seharian, sejak sahur belum keisi perutnya, sudah nahan lapar seharian, mau buka puasa, masakan nggak mateng-mateng karena salah perhitungan ya kan. Willy Salim mulainya telat banget. Tapi ya endingnya nggak sampai berurusan sama polisi juga. Perlu teman-teman ketahui, pada hari itu di saat yang sama Willy Salim itu juga ngebikin sop duren untuk takjil. Bikin takjil sop duren 1 kuali raksasa, mantap! Durennya Yang diberitakan gempar itu kan rendang hilang, iya kan? Sop durennya juga hilang guys. Awalnya gua kira cuma rendangnya doang yang raib, ternyata durennya juga bos. Lihat aja nih, pada ngambil sendiri-sendiri. Udah gitu kalau kalian perhatikan nih, ada yang makan duren, abis itu dilepeh lagi, bijinya dibuang, abis itu dia nyiduk lagi itu ke kualinya. Astaga. Gitu, ada hal yang lebih lucu lagi nih. Pas Willy Salim bilang, ini pertama kali dalam sejarah ya. Terus mereka pada bersorak-sorak. ini pertama dalam sejarah ya. Maksud gue, lu bersorak-sorak buat apa? Ini orang-orang Palembang pada kena apa sih? Kalian lihat nih, ini udah diminum dia, terus botolnya dimasukin lagi. Astagfirullahaladzim. Kehilangan kata-kata, sumpah. Kalian lihat tuh kayak perendapan banget, kayak tata krama nggak ditemukan di sini kalian tuh. Jadi katanya nih, rendangnya sendiri pun belum mateng, tapi habis digasak sama mereka. Kalian pada kenapa? Malu kalian, woi orang-orang sono. Kalian lihat nih saudara-saudara kita yang ada di Papua. Biar kalian tahu, di Papua itu sering terjadi kelaparan, bahkan ada yang meninggal gara-gara kelaparan. Tuh kalian lihat tuh, tertib, nggak ada gerasak-gerusuk kayak nggak pernah makan. Kalian malu. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Andi Rian itu kemudian buka suara. Dia menghimbau kepada masyarakat yang dirugikan untuk melapor ke polisi. Woro-woro ini ngebikin Ryan Gumai pada tanggal 22 Maret sebagai warga Palembang asli dan mewakili warga Palembang. Dia mempolisikan Willy Salim. Dia tidak terima Willy Salim itu mencoreng nama baik Palembang. Ini nih nomor polisinya. Kemudian ditambah lagi dengan Randot, dia ini konten creator, dia juga ke Polda Sumatera Selatan untuk mempidanakan Willy Salim. Willy Salim kemudian meminta maaf atas insiden tersebut. Dia minta maaf dan dipost di IG-nya. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Lah kan, dia yang kehilangan, dia yang minta maaf, dia yang dilaporin ke polisi. Kocak ya kan? Di video permintaan maafnya, Willy Salim itu bilang bahwa yang dia lakukan itu bukan settingan. Aku tidak merekayasa hal itu. Aku hanya tidak memperhitungkan hal tersebut bisa terjadi. Oke lah. Willy Salim ini persiapannya kurang mateng, mulainya juga telat sehingga pas buko itu rendang masih jauh dari kata mateng sehingga yang ngantri itu pada gak sabar, dia sudah kelaparan sejak sahur. Tapi ya kejadian ini gak sampai ke polisi juga dong, kasus kayak gini. Ini kan kecerobohan plus kebodohan plus lack of management gitu kan ya, bukan hal yang disengaja. Kalau ini buat konten ya iya, dia kan konten kreator, kerjaannya kan kayak gitu ya. Menurut Intan dia juga nggak expect kok kejadian ini bakal terjadi. Apabila nih ya acara yang dia lakukan ini lancar,
masyarakat Palembang itu tertib mau antri gitu ya. Kontennya juga viral kok. Viral malah viral dalam hal yang positif, meskipun gak akan sebesar sekarang viralnya, tapi tetap aja bakal viral. Jadi Willy Salim pun mestinya nggak butuh drama-drama kayak gitu. Bukan cuman masyarakat Palembang, bahkan Sultan Palembang pun, Sultan Mahmud Badarudin IV, mengutuk tindakan Willy Salim dan mengharamkan Willy Salim seumur hidup menginjakkan kakinya di Palembang. Atas nama Kesultanan Palembang Darussalam dan segenap masyarakat Palembang menyatakan kutukan kepada Willy Salim dan mengharamkan kedatangannya ke Palembang sepanjang umur hidupnya. Demikian maklumat sikap ini disampaikan agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Palembang, 24 Maret 2025. Bukan cuman itu, Willy Salim diwajibkan untuk minta maaf di hadapan majelis adat, bukan di sosmed. Yang mana kalau di sosmed kan sudah, ya kan? Plus, Willy Salim harus melakukan ritual tepung tawar, yang mana itu adalah ritual sebagai tanda untuk menebus kesalahannya dia. Yang Intan bingung kan, Willy Salim kan sudah tidak dibolehin ke Palembang. Ya gimana dia bisa bertemu dengan majelis adat dan melakukan tepung tawar kayak gitu kalau Willy Salim nggak dibolehin ke Palembang? Dalam hal makan, masyarakat Palembang sering menerapkan budaya semon atau budaya malu agar tidak dikatakan rakus, kemaruk, atau sangat kelaparan, atau dalam istilah Palembang ngepraus. Kesultanan Palembang Darussalam memaklumatkan sikap sebagai berikut. 1. Mendesak Willy Salim untuk mengklarifikasi secara jujur dan meminta maaf langsung kepada masyarakat Palembang, bukan hanya melalui video yang disebar di medsos, tetapi di dalam rapat adat Kesultanan Palembang Darussalam. 2. Mendesak Willy Salim untuk melakukan tradisi tepung tawar atas tindakan cempalo mulut sebagaimana adat Melayu Palembang yang juga tertulis dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahayo. Dari sini kita belajar jadi orang baik itu susah ya. Mau beramal masuk penjara, kalau nggak beramal meanwhile kita dikasih kelimpahan, endingnya masuk neraka. Jadi manusia itu serba salah ya. Ini tuh mestinya hal yang kecil loh. Kenapa tuh harus sampai besar kayak gini? Sampai seluruh Indonesia harus tahu. Sultan pun sampai turun tangan. Ya udah, kita belajar guys dari peristiwa ini. Kita kalau misalkan berbuat baik nih ya, ndak usah mengharapkan orang yang kita tolong bakal balik nolong kita. Bisa jadi itu orang malah akan mencelakai kita. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.